Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum yang paling utama. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama berkarya mewartakan kerajaan Allah, entah lewat kata-kata maupun perbuatan, Tuhan Yesus sering menghadapi pertentangan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat yang merasa diri pandai dalam bidang kitab suci terus berusaha mencobai Yesus dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Injil Markus hari ini mengisahkan bahwa seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Saudara-saudari terkasih,
Sebagai seorang ahli dalam bidang kitab suci, khususnya terkait kitab Musa, tentu saja ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus itu memiliki pengetahuan yang cukup memadai. Maka ahli Taurat itu pun melanjutkan penjelasan terkait hukum yang paling utama. Ahli Taurat itu pun berkata lagi, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan dari jawaban Yesus ini, kita melihat bagaimana Yesus dengan rendah hati mendengarkan penjelasan ahli Taurat itu. Yesus tidak menempatkan dirinya lebih tinggi atau menjadi sombong. Walaupun dari semua segi, Yesus mengetahui banyak hal, melebihi ahli Taurat yang hanya mengerti sedikit kitab. Saudara-saudari terkasih, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama merupakan inti dari ajaran Tuhan Yesus. Namun kita melihat bahwa ajaran untuk mengasihi Tuhan dan sesama belum menjadi hukum yang utama dalam kehidupan kita. Padahal usia dari hukum cinta kasih itu sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tentu kita juga tidak dapat menutup mata terhadap kekerasan, pelecehan seksual, tindakan bullying, pengucilan, bahkan pembunuhan terhadap pribadi atau kelompok tertentu yang dilakukan oleh gereja Katolik pada masa yang lampau, baik yang dilakukan oleh umat Kristiani secara pribadi maupun mewakili agama. Dalam hal ajaran cinta kasih yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini, kadang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan apa yang telah terjadi. Artinya, kita umat Kristiani kurang menghayati perintah Yesus. Maka di masa Prapaskah ini, kita memperbaiki diri kita agar ajaran cinta kasih kembali menjadi hukum yang utama dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan masa Prapaskah benar-benar menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih mengasihi Tuhan dengan bertekun dalam doa, puasa, dan pantang, serta mengasihi sesama lewat kurban dan aksi. Saudara-saudari terkasih, kita juga perlu menyadari bahwa selama kita masih hidup, kita memang tidak bisa menerapkan hukum cinta kasih secara sempurna seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi selama kita masih hidup, selalu terbuka kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik, dengan harapan kita pada akhirnya dapat lebih mencintai Tuhan dan sesama kita. Dan sesungguhnya kita dapat mencintai sesama jikalau kita terlebih dahulu mencintai Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber dari cinta. Maka
Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, Sang Sumber Cinta Kasih, lewat hidup doa yang teratur dan tanpa henti. Ikut misa juga dengan membaca sabda Tuhan dan mengamalkannya. Namun, justru disinilah yang menjadi persoalan bagi kita, umat Kristiani. Saat ini, kita melihat semakin sedikit umat Katolik yang mencari atau datang kepada Tuhan. Sebagian besar dari kita lebih sibuk, malas, atau tidak mau peduli dengan hidup rohani kita. Akibatnya, kita mengalami kekeringan cinta kasih. Bila kita kering dalam cinta kasih dari Tuhan, maka kita pun tidak mungkin dapat mencintai sesama kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha menjadikan cinta kepada Tuhan dan sesama sebagai hukum yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk dapat mengasihi Allah dan sesama, serta menjadikan ajaran cinta kasih sebagai hukum yang paling utama. Bantulah kami umat-Mu, agar di masa prapaskah ini kami semakin giat mencari dan menemukan Dikau, Sang Sumber Cinta. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.